Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa sekalian, mari sama-sama sebelum kita menerima pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan dengan karam Ustaz Bapak Syaikhul Najabari, sama-sama kita awali dengan berselawat terlebih dahulu sebagai satu bentuk mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengharapkan syafaat dalam yaumil kiamat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli wa sallim wa zid anil mu'allim wa tafaddal wa barik bijalanika wa kamalika ala zaini badika wa asfil ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami sayyibati wal haram wa tarjumani bilisani wal qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Zidhu syarafan ya Rabb, zidhu syarafan ya Rabb, zidhu syarafan ya Rabb, ya Rabbi karamah wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabbatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil fakhri ali wal qadri kani sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali al-Hasan thumma al-Husain wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya akramal khalqi man aludu bihi siwaka 'inda hululil haditsil 'alamin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wa inna min judika dunya wa darataha ta'ti 'ala hasabil isyani fil kisani. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayatu, dan adapun sunnah-sunnah hayat. Sunnah sebelumnya ada dua, ada ab'ad, ada hayat. Kalau ab'ad itu sunnah yang ditinggalkan, maka disunahkan bagi dia melaksanakan sujud sahwi. Ya. Tapi sunnah hayat enggak. Sunnah hayat, sunnah yang kalau ditinggalkan enggak usah pakai sujud sahwi. Ya, lewatin aja, ya nggak apa-apa. Katasbihati, seperti mengucapkan tasbih. Wa nahwiha, dan seumpamanya tasbih. Kita kalau mau
kalau kita mau takbir intikal tuh, ya, ruku, tidak sujud itu termasuk hayat. Jadi andai kata kita mau ke bawah nggak takbir, nggak apa-apa. Kita nggak sami Allah liman hamidah, nggak apa-apa. Ya, jadi andai kata itu ditinggalkan, maka nggak harus ditambah dengan sujud sahwi. Ya, sunnah hayat lebih banyak ketimbang sunnah abad. Mimma la yujbaru bisujudi, dan dari apa-apa yang tidak ditambal ya dengan bisujud sujud. Jadi andai kata sunnah ayat ditinggalkan nggak usah ditambah dengan sujud. Kalau sunnah abad ditambah dengan sujud, seperti kita ragu di rakaat, enggak ayat awal, enggak baca kunut, ya kan? Itu ditambah di akhirnya sebelum salam. Wala la ya'udu al-musalli ilaiha, dan tidak kembali ya, atau tidak balik al-musalli, siapa musalli ilaihi kepada sunnah abad. Jadi andai kata dia enggak takbir, dia lupa, ya, enggak usah balik lagi. Dia balik takbir enggak usah. Wala yasjudu lisahwi anha, dan tidak bersujud siapa orang yang sholat lisahwi dengan sahwi anha, karena meninggalkan sunnah hayat. Sawaun, sama saja, tarokaha, meninggalkan siapa musolli ha kepada sunnah hayat amdan, sengaja. Emang dia sengaja nggak takbir, ya, nggak tasbih, kan? Seperti bacaan ruku, sujud, itu sunnah hayat. Ya andai kata nggak baca nih orang nih, nggak subhanallah rabbil azim, subhanallah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi masa ilokan kita sholat nggak baca apa-apa ya? Iya, sengaja kayak lupa, jangan kata lupa, sengaja aja hayat. Seperti kan takbir sholat Idul Fitri, Idul Adha, takbir pertama 7, takbir kedua 5, nggak baca, nggak apa-apa. Kalau dia lupa, jangan kan lupa, sengaja dia boleh. Orang nggak baca takbir 7 kali, rakaat kedua nggak takbir 4 kali, Idul Fitri, udah nggak apa-apa. Cuman terima resiko. Tasbih terus. Bukan. Pulang sholat dia ngomongin sama jamaah masjid, itu orang sholat kalau pakai takbir. Nggak pakai tas, nggak pakai takbir. Airan sesat itu. Orang mau di mana sholat? Tahu sehari pakai takbir 7 sama 5, dia kakak. Ya kalau berani nahan kuping masih nggak apa-apa. Besok kemarin nih. Kalau kemarin nih sholat pakai takbir pakai alat juga nih. Ditandain tuh, nggak apa-apa. Wa idza syakka, dan apabila ragu siapa al-musalli, siapa orang yang sholat fi adadi ma atabihi minal rakaati, dari jumlah apa yang telah dia kerjakan dari rakaat, kaman syakka hal sholat salasan au arba'an bana al yakini. Kaman seperti orang syaka yang ragu siapa orang hal apakah sholat siapa orang salah sana atau 3 atau 4 bana al yakini, maka tetapkan atas yakinan. Jadi kalau yakinnya 4 ya 4, kalau yakin 3. Kalau yakin mah enggak 50-50, dia ragu 2 apa 3 gitu kan. Kalau dia ragu ambil yang 2, 3 atau 4 ragu ambil yang 3. Tapi kalau dia yakin nggak perlu, kan dia yakin. Kalau yakin mah nggak perlu ada syak di situ. Jadi kalau yakin udah aja, yang yakin berapa 3. Tapi kalau dia 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya kan ragu tuh. Kalau yang ragu ambil yang sedikit, yang 3 diambil. Wa huwa al-aqallu, dan yang ragu itu al-aqal yang paling sedikit, yang salah. Wa huwa, dan huwa yakin, al-aqallu yang sedikit,
3 4. Kalau dia ragu ambil yang 3. Kasalah satin seperti 3 rakaat. Fi hadzal misal dalam contoh ini. Wa atta bi rakaatin dan menyatakan dia dengan 1 rakaat. Fa yasjudu sahwi maka dia sujud sahwi. Itu mah kalau apa? Kalau dia ragu. Kalau dia ragu ambilnya sedikit. Dan sebenarnya dia nambelnya wabana ada ya sujud sahwi maka mengerjakan tuh orang akan susah kalau ragu ya 2 3 2 3 3 4 3 4 ya kalau ragu ya. Wala yanfa'uhu dan tidaklah bermanfaat kepadanya ghalabatul dhanni akan mengalahkannya sangkaan annahu sholat arba'an bahwa dia sholat 4. Jadi kalau ibaratnya dia sholatnya 3 4 itu ambil sedikit dan itu tidak akan pernah mengalahkan keyakinan dia di 4. Tetap aja kalau ragu mah tetap aja ambil yang 3. Agar apa? Agar dia bisa menetapkan keyakinannya paling 3. Wala ya'mal biqaulin ghairihi dan tidaklah dia boleh mengamalkan bighairi dengan selain yang tadi yang dia ambil yang paling sedikit. Anau sholat arba'an, anau sesungguhnya dia sholat siapa dia? Arba'an 4. Walau ghalaba dzalika al-qailu andai kata mengalahkan akan hal tersebut al-qail siapa yang berkata ada tawaturi akan jumlah-jumlah yang berurutan berturut-turut. Wasujud benar nggak sih? Wasujud sahwi sunnatun dan adapun sahwi itu adalah sunnah. Dia bisa dilakukan 2. Baik itu sebelum salam atau sudah salam. Susah ini. Kalau dia ingatnya lagi sholat, maka sujudnya sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Kan ada 2 sambungan tuh. Allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta alim bi antal muqaddim wa antal mukhalail. Itu mau baca itu, baca rapi. Kan salam tuh, sebelum salam sujud sahwi berapa kali? Berapa kali? 2 deh. Sahwi mah 2. Kalau sahwi 2. Kalau syukur yang di RT sebelah itu 1 kan. Kalau sahwi 2. Bacanya boleh subhanallah ala boleh. Subhanallah la ilaha illallah boleh. Tapi kalau ingatnya setelah salam tetap aja salam sisanya setelah salam tapi masih ada di posisi sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru ingat ya. Ya tadi nggak tahiyat awal. Ya tadi nggak kunut ya kan. Ya tadi kan ragu 2 atau 3 atau 4. Ingat habis salam. Kalau habis salam ingatnya tetap aja dia sujudnya setelah salam. Tapi masih di sujud ya, pas sholat nih. Kalau nganterin anak dulu sekolah, Ciputat, ke hutan, ke Pamulang itu mah nggak usah sujud sahwi. Ya, kan nganter anak ke Ciputat ya, boleh Tuhan belum sahwi kan, pulang dulu dah sahwi jangan itu mah. Atau perempuan habis belanja kenali ya kan punya seuduk ya kan ya, pulang ya robana belum sawi itu enggak usah. Kama sabaqos sebagaimana telah lalu penjelasannya. Wa ma'alu dan adapun tempatnya sawi qabla salam sebelum salam. Fa'il sallamal muslimu qa'idan aliman bisahwi aw nasiyan wa talal faslu urfan fata mahalluhu ya. Wa in salama
Ya. Maka jika telah mengucapkan salam al-musolli, siapa musolli, amidan dengan sengaja, aliman dia mengetahui, bisahwi dengan kelupaannya, au nasian atau dia lupa, dia emang disengaja gitu loh, atau dia lupa, habis salam sengaja dia tahu atau dia lupa, wa talal faslu atau telah panjangnya pemisah. Jadi artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Udah ngobrol teman-teman di sini setengah jam, bukan masalah pembangunan, atau dia pengantin anaknya, SD Ciputat atau kampung sawah ya. Tapi namanya apa? Wa talal faslu, udah lama. Urupan secara kebiasaan. Kan kalau udah ngantar anak Ciputat sama kampung sawah kan udah kelamaan itu mah. Maksudnya. Fata mahalluhu, maka fata itu berlalu. Fata maka berlalu, mahallu apa tempatnya, sujud sahwi. Artinya kalau udah lama jedahnya, jadi tidak usah macam gitu. Kalau udah jedahnya lama, ya kan, bila sujud dulu, belanja dinali, mampir di RT, kan, kita surat, ya pengantar, gitu. Udah lama itu, fata mahalun, lenyaplah mahal tempatnya sujud sahwi. Tapi wa in qasurul faslu, dan jika qasura pendek atau sebentar, al faslu apa pemisah, urfan secara kebiasaan, lam yafut maka tidak hilang. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, belum duduk lagi, astagfirullahaladzim, dia ingat itu. Nah kalau dia ingat kan susah. Jadi kalau imamnya yang lupa itu enggak susawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan makmum enggak usah subhanallah enggak usah, makmumnya enggak usah subhanallah. Ya, andai kata imamnya lupa enggak susawi juga karena meninggalkan sunnah ab'ad, maka si makmum enggak usah mengucapkan subhanallah. Imam itu kalau ketika dia istighfar 3 kali ingat masih sunnah. Kenapa? Karena posisinya belum lama. Wa in kasura faslu, jika pendek masa pemisah antara salam dan sahwi kan, lam yafut maka tidak hilang apa sahwi, artinya kerjain. Wa hina idzin, maka ketika dia luput, falahul sujudu, maka bagi dia as-sujudu sujud, wa tarakahu, dan meninggalkannya. Tidak ada boleh dua tuh. Jadi kalau dia lupa, ya kan, dia meninggalkan nggak apa-apa, dia sujud juga nggak apa-apa. Artinya sholatnya tetap sah meskipun dia meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad, lalu dia nggak sahwi, maka tetap aja sholatnya sah karena sahwi termasuk dari sunnah-sunnah ab'ad kalau dia meninggalkannya. Jadi sekali lagi sunnah itu ada dua, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad disunahkan bagi yang meninggalkan sengaja, lupa atau sengaja. Ya, orang yang meninggalkan sunnah ab'ad sengaja atau lupa, maka dia disunahkan sujud sahwi. Sengajanya disunahkan, apalagi lupa. Tapi kalau sunnah hayat itu banyak sekali, ya kan? Selain sunnah ab'ad itu sunnah hayat.
Kalau takbirul ihram itu bukan sunnah. Kalau takbir ihram Allahu Akbar itu rukun. Iya. Ngangkat tangannya sunnah gitu lah. Ngangkat tangannya tapi Allah. Takbir ihram ya. Ada takbir ihram, ada takbir intikal. Kalau takbir ihram takbir yang diucapkan ketika awal sholat. Nah, tapi kalau takbir intikal takbir yang dilakukan ketika dia perpindahan. Mau ruku Allahu Akbar, intikal tuh, pindah lagi, tidak. Sami Allah, pindah lagi sujud, Allahu Akbar. Pindah lagi, pindah sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Bangun dari ruku, Allah. Itu semua sunnah hayat. Maka jika ditinggalkan, maka tidak usah ditambal atau diganti dengan sujud sahwi. Itu doang. Ya. Ini apa pentingnya ini kita pelajari agar kita tahu ya, kapan kita mengingatkan imam, kapan kita nggak usah, agar apa? Agar kita tertib di dalam sholatnya. Nggak semua imam lupa di subhanallahin, tidak semua imam yang namanya keliru di subhanallahin, dan yang mengingatkan orang yang di belakang imam, jangan yang di belakang, lah jauh amat yang di belakang ya. Makanya kalau imam itu orang-orang yang tahu akan hukum sholat berjamaah dan permasalahannya. Itu yang penting di situ. Jadi kita paham benar. Kalau paham mah enak, nggak ada kegaduhan, kericuhan ketika ada sholat. Kenapa? Karena ilmunya sama. Nah ini pentingnya. Kadang-kadang saya pernah terjadi di Baitur Rahman nggak takbir. Yang kedua di sholat Idul Fitri ada apa ya? Tapi alhamdulillah jamaahnya enggak subhanallah. Karena sebelumnya ngaji bab yang itu. Ya, pas ngaji bab itu ikan saya yang ngajarin keliru apa lupa ya. Alhamdulillah enggak subhanallah. Diantepin aja sama jamaah. Ya udah itu saja Fatihah ya kan. Sampai surah ya, sujud selesai. Ya. Tapi pasti ada yang ngomongin kan. Mungkin ya, baru kemarin belajar di lupa sendiri, yang ajarnya lupa. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Ustaz. Ya. Ini saya pernah dikasih tahu kalau misalnya kita lupa rakaat sholat, misalnya kalau bisa nih pas habis subuh yang terakhir itu ini berapa yang keempat gitu. Terus di keadaannya bilang utamanya lebih ditambah rakaatnya. Gimana? Lupa rakaat sholat nih. Kalau sholat bisa pas kita habis sujud yang terakhir tuh, pas kita sujud mau duduk antara kedua sujud, ingat dia rakaat keempat tuh, terus dibilangin mendingan kita naik lagi tuh, bangun lagi, tambahin rakaatnya. Iya itu namanya ambilan sedikit. Lebih utama bangun apa sujud sahwi? Kalau dia bisa nih, Ya. terus ingatnya kapan dia? Ya pas mau rakaat keempat tuh ingat udah ketiga apa keempat? Ragu. Iya berarti kan 3-4 kan? Berarti yang 3. Ya dia naik. Ya kalau dia yakin keempat ya assalamualaikum dong. Ya maksudnya pas gitu kita 4 kali terus kita langsung akhir terus habis itu sujud sahwi. Mending utama yang itu apa mending kita lakukan? Iya Pak Ali tuh ragu apa enggak? Ragu. Ya ragu ambil sedikit. Kalau Pak Ali udah tahu itu rakaat keempat, ya kan tahu itu rakaat keempat yakin ya nggak usah nambah gitu. Kan beda antara ragu sama yakin. Tadi kan dibilangin kalau pas Pak Ali itu tahu dia rakaat terakhir nih, rakaat terakhir ya. Pas rakaat terakhir dia tahu emang rakaat keempat. Cuman ibaratnya saat itu 4 apa 3 nih. Kalau 4 apa 3 itu langsung assalamualaikum aja. Kalau 4 apa 3 kan dia ada 4 apa 3. Tapi kalau 3 atau 4, nah itu berarti ragu. Kalau di rakaat keempat, 4 apa 3. Kalau 3 atau 4,
naik lagi. Tapi kalau 4 atau 3 berarti kan udah 4 dia nih. Jatuhnya nggak ragu, ya udah naik akhir. Naik lagi jadi 5 dong. Kalau dia naik lagi berarti itu bukan ragu. Bukan yakin tapi ragu gitu loh. Kan tadi ngomongnya udah pas rakaat keempat, berarti kan tahu rakaat keempat itu. Kita isi itu punya kita 3 atau 4 Oh pas terakhir ragu, nah, berarti itu ragu, maka naik lagi. kita akhir apa naik lagi. Iya kalau memang 3 atau 4 ya paling naik lagi. Berarti ngambil yang 3 naik lagi ke 4. Tapi kalau dia yakin pas dia yang sujud terakhir itu dia yakin itu yang keempat, lalu muncul ibaratnya ragu, ya udah tuh yakin udah yakin 4. Bisa ditukar sama sujud sahwi coba Ustaz. Caranya sujud sahwi juga. Ya kalau sahwi naik lagi. Kan kalau langsung sahwi kan berarti dia masih bilangannya masih ragu. Kalau paling langsung sahwi berarti kalau jatuhnya lupa ragunya sebelum pas itu mau sahwi itu kalau nyampe ke 4 ya bukan sahwi udah. Kalau keraguan itu keraguan pasti 3 atau 4 paling naik lagi kan diambil yang paling sedikit kan wabana al aqali maka dibina atau dikuatkan atau dilaksanakan al aqali yang dikit kalau ragu. Tapi kalau saat itu udah tahu itu rakaat keempat muncul ragu kan 3 atau 4 itu yang 4 itu udah ketahuan rakaat keempat. Tapi ketika rakaat keempat itu dia nggak tahu rakaat keempat nih kan ragu 3 4 ya ambil 3 berarti paling naik lagi ke atas. Tapi naik ke atas saya akhir tadi pas ngomong itu udah tahu akhir belum? Akhir. Udah duduk? Enggak, pas kita akhir kan mau akhir nih pas habis sujud. Ayo itu kalau itu mah ragu dah, naik lagi ke atas ya. Naik lagi ke atas. Ya. Kecuali setelah tidak at-tahiyyatul mubarakatus shalawat fil alam 3 atau 4 itu mah nggak berlaku tuh mah udah ketahuan tahiyat ya kan. Iya kan dok at-tahiyyatul mubarak fil alamin innaka hamidum 3 atau 4 ya itu udah 4 fil alamin. Jadi aminnya hakikatnya secara rumusan dasar kalau ragu 2 atau 3 atau 4 maka ambilnya sedikit, ambil 2 atau ambilnya 3. Setelah itu susahi 2 kali. Kalau dia ingatnya jam salam, sujudnya sebelum salam. Kalau ingatnya setelah salam maka sujud setelah salam. Itu Ustaz kata cara sujud sahwi dia Ustaz. Ya udah, naik ke atas. Fil alamin innaka hamidum majid. Sujud. Allahu akbar. Subhanallah ya subhanallah. Itu boleh atau subhanallah a'la. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni 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 wa'afini. Allahu akbar. Subhanallah ya subhanallah ya subhanallah. Allahu akbar. Jangan nomor tahiyat lagi lah kan berapi. Ya udah 7 kali Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarak. Baca lagi tuh, enggak usah. Kan udah tadi. Enggak berapi, ragu lagi, wujud lagi kan. Enggak kelar. Begitu kan. Kalau kita barengin imam bareng makmum itu jadinya makruh ya. Makruh kita kalau orang barengin kan makruh. Dan takbir yang lain itu yang bagus Allahu akbar nih kita Allah gitu sujud Allahu akbar makmum Allah gitu. Jadi biar tahu mana yang imam, mana yang makmum kan begitu. Apalagi kalau imam, kalau makmum mendahuluin imam,
Itu yang jadi masalah. Jadi yang bagus dalam hadis wa idza kabbara imam fakabbiru wa idza raka'a imam farka'u wa idza sajada imam fasjudu gitu. Yang bagusnya imam dulu baru makmum dalam setiap gerakan. Yang bagus begitu, jadi rapi gitu ya. Dan saat imam naik ke atas Allah diri Allahu Akbar, jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim, kasih jeda biar imam tuh siap-siap naik ke atas. Udah ke atas Bismillahirrahmanirrahim gitu, Allahu Akbar, Bismillah, imam masih di bawah gitu. Jadi yang bagus ketika takbir ke atas jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagusnya jangan langsung baca, tunggu jeda sebentar. Ya, jadi mulai kata kan Bismillah. Jadi dengannya makmum akan baca imam tuh fokus, enggak ibadah lagi mau naik ke atas, ya imam baca apa harus separuh kan. Sehingga konsentrasi kesunahan orang dengar baca imam itu enggak full gitu. Sami Allahu liman hamidah, berdiri idahnya. Jangan berdiri masih nonggeng udah bukan hamidah. Berarti ini orang kagak naik. Kalau selama dia bisa berdiri dan berjalan gitu, enggak, kecuali dia nggak bisa. Dan orang juga harus salah. Kalau sholat di bangku, gitu. Bukan takbir waktu duduk, takbir diri kan dia berjalan. Ngerti kan? Kursinya. Coba jadi kursinya sesuatu. Jadi ketika dia kan dia dari berjalan, ya kan? Nah, kalau dari rumah jalan, maka si makmum jangan langsung duduk ini. Imam takbir, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar. Padahal dia jalan di rumah 100 meter kan dia sanggup. Dia nggak sanggup saat sujud mungkin ya, sujudnya nggak bisa karena ada permasalahan jengkul atau kan. Nah berarti kan masalahnya sujud. Maka kalau masa sujud, maka ketika dia sholat duduk, jangan langsung duduk tapi berdiri. Kan dia nggak bisa 100 meter diri. Allahu Akbar. Imam ruku bisa kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yang nggak bisa juga. Nah, sujud duduk. Tapi lihat ya, jangan gini. Jadi kalau dia pada gini, kenapa udah berubah alhamdulillah. Iya. Tapi berhasil komit Kan gitu kan, berarti kan. komit nyenggol. Nah, oh ada nih jawabannya. Allah hamidah. Kalau begini batal. Kalau kira Allah ada nih. Allah rangka sujud Allahu Akbar. Kalau dia duduk rukuk Allahu Akbar, sujud nah bau gitu. Biar perbedaan antara rukun gitu ya. Allah Rabbi firli warhamni Allahu Akbar. Nah kedua naik lagi Allahu Akbar gitu lagi. Berarti bukan langsung datang. Kan berdiri kan rukun, ya. Berdiri itu rukun. Jadi kalau dia masa berdiri nggak boleh duduk, gitu. Kecuali nggak berjalan. Nggak berjalan dia nggak mungkin ke masjid. Kan nggak jalan. Salatnya di rumah, gitu. Di bangku nggak bisa, ya tiba tidur. Harus ada ibadah, ya harus. Dia ada kata ibadah dia duduknya harus sono tidurnya, maka dia nggak boleh harus ada nyanyi begini. Soal ketemu, lambat tangan kita. Makanya rumah sakit yang bagus itu memposisikan kepala si pasien itu ke arah. Jadi kalau dia sholat langsung begini.
Kan kemarin sebabnya kan ada sekali ya, sekali katanya. Langsung bikin Allah begitu. Apalagi banyak sini, bapak gini kan, dia soalnya orangnya nggak boleh. Mau sakit mau sehat kibat ya kan, gitu. Tapi banyak orang di rumah sakit berbuat maksiat. Emang aku lah itu adalah sholat itu maksudnya. Orang sakit nih nggak sholat kan dosa. Kecuali dia koma. Gitulah dua sadar. Apa yang di atas ICU apa yang kagak boleh di maksudnya koma aja. Kalau koma dia wajib sholat tapi masih melek warna biru masih paham wajib sholat masih punya sakit. Pak ini berapa nih cepet lah tahu berarti masih wajib sholat. Tapi kan kalau seumpamanya ini pada umumnya ya, kalau kepala tuh berat banget sakitnya nih, gimana tuh ya caranya? Kan kadang-kadang dengan konsentrasi juga mungkin juga kurang dan kurang tidur, semangatnya juga kurang, jadi itu memang wajib tetap sholat ya tidak. Walaupun kepala itu kadang-kadang kalau dibawa bangun itu semuanya kelingan lah kata orang kita. Kan jangan diri tiduran aja. Wudunya wudu kayak aja. Wuduin. Di mana nih? Ya, wudu nggak bisa jalan, wuduin sama yang mahramnya. Karena kan kalau kan gini, wajib puasa itu bagi orang yang berakal ya kan? Nah, berakal berarti kan dia sadar. Kalau dia nggak berakal itu bisa dapat beli apa pingsan atau koma itu. Saya bilang kalau masih tahu warna duit ya, saya tanya Pak Ustadz, punya apa nih? Iya. Pak ini berapa nih? Cepet mah ya, baru bisa tahu. Berarti masih punya kewajiban begitu caranya. Jadi masih sadar. Apa saya bilang di itu banyak kesehatan. Waktu saya dirawat di rumah sakit itu selama 4 hari itu sampai saya kayak sholat, iya. Lah nggak boleh kagak sholat, saya sakit. Lah gue juga tahu sakit, memang sakit nggak boleh sholat, enggak selama dia sadar wajib sholat. Di situ loh udah sakit banyak orang yang membuat maksiat kepada dirinya dan kepada Allah. Kata sholat, seminggu sakit kata sholat, tapi makan masih doyan ya, bagaimana itu? Ya, nanti ada kata kita pun dirawat atau sakit di rumah nggak dirawat, ingat selama kita masih sadar maka selalu itu kita punya kewajiban sholat. Dan bagaimana jika dalam rumah sakit itu tidak memposisikan bed covernya itu ke kiblat? Ya pernah ada juga ya posisinya gimana, ruangan sih solusinya gimana? Sementara kita nggak mampu untuk berjalan lah katakanlah berkelola dari rumah sakit atau gitu. Kalau kita geser tempatnya geser itu sepertinya kalau satu menyesuaikan ruang lah seumpamanya. Ya bisa. Solusinya gimana gitu? Enggak di dua arah Harusnya di sana. Ini madamnya begini. Ya, di dua arah kiblat di sana. Nah, idul. Baris itu begini, dalam satu ruang itu kadang-kadang ada 3 kelas kan? Iya, kalau kelas kan kalau dia jatuhnya posisinya itu pas itu sakitnya enggak parah banget, ada sakit. Bisa nggak misalnya nih ya posisinya boleh ya? Ya. Apa seperti itu ya? Benar sana. Berarti soalnya nggak? Iya. Kalau tempat tidurnya bergeser, orangnya. Kamu bisa bangun. Kalau orangnya berbaring, dia berbaring nggak bisa bangun gitu. Iya, yang saya tanyakan itu begini. Ada kata dalam Posisi tidak bisa berdiri dalam bed. parah nih. Tapi kesadaran masih ada. Wajib sholat toh? Lihatnya orang itu masih wajib. Iya, kesadarannya masih Masih sholat karena masih sadar. Posnya kan buruk lagi pusing. Alat ternyata
berapa tema yang soal itu posting kayaknya dengan kabel itu dia nggak bisa dipoting kan, maka saat itu dia boleh sholat dengan kiblat tapi sholat dihormati waktu. Artinya kalau disembunyi kodok, kalau dia sembunyi atau setelah mendingan dicopot nih ya masa penyembuhan kan, maka kalau dia sembuh dalam posisi yang tampak kabul alat kebutuhan ada, maka dia kodok sholat yang dia tinggalkan karena tidak menghadap di sama TV nih Pak, kita seperti mau di mobil tol macet ya, di tol macet kan kita nggak mungkin kan nyari alat kiblat di mana ya kan, yang penting mau bawa sholat aja kan gitu. Oh itu belum bisa, tapi nggak bisa sholat sama macet. Kondisi kayak gitu kita ngarep di mobil nggak kemana ya, apa di tol kan, nggak mana sholat aja kemana. Nah, posisi yang susah gitu. Di jalanan ya kan, kita nggak tahu harus sudah bagaimana kan, soalnya di mobil araman aja kita mah sholat di hormat waktu. Entah nyampe rumah di kodok. Iya dong, di kodok. Samanya gitu. Kasusnya ini mengenal kiblat karena mau kayak alat yang kena dia. Maka dia sholat boleh kan kemana. Kalau saya waktu itu punya kesimpulan sendiri aja, saya nggak berubah aja, tetap aja pada posisi bed itu gitu. Iya. Itu gimana tuh? Iya, itu Karena ketidaktahuan ya. iya, sama juga dalam kondisi yang nggak dimungkinkan. Posisi kan kalau ibaratnya Kaget saya. hanya kasih apa? Infus, kan dia kan biasa kalau pipis dia di bawah infus itu ya, biasa ya. Itu masih bisa berubah, hanya bisa jalan di sini. Tapi kalau banyak alat, kalau kabel banyak kan, jadi kan jadi mudah kita kalau dispotting duluan gitu. Tapi nggak apa-apa tuh. Yang saya kerjakan saya ngambil kesimpulan sendiri, udah posisi bed saya nggak ke kiblat gitu. Karena itu memang alat itu. Iya satu. Kalau udah tahu kayak begitu, kalau udah tahu ilmunya, dia kalau semua kodok. Di kodok sholat yang gaya begitu. Begitu 2 hari nih. Berarti kan 5 waktu kan. Zuhur 2, asar 2. Itu kalau dia posisinya bisa berubah, maka dia wajib mengkodok yang sholat yang posisi kayak gitu. Sholatnya yang dari kiblat. Gitu. Sama sholat yang hormatin. Karena enaknya kita ngaji begitu, jadi kita tahu, ya kita tahu ya. Udah ya, biar ada persiapan habis ngaji ya, persiapan istirahat. Ya, semoga kita selalu sehat. Amin. Semoga hadiah kita di masjid ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada hadiahnya Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ba'd al-Fatihah sirran al-Fatihah. Amin. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mujammilan nadhikal jamal jami'an min al-akhirah wa la ta'assara nafa'na ma'alam tanawalina ma yanfa'una wa bizidna 'ilman nafi'a wa taqabbal rizqan halalan tayyiban kathiran wa si'an wa fik. اللهم اجعل أولنا وعلى بيوتنا وذرياتنا من أهل العلم خير ولا تجعلنا من شر إنك على كل شيء قدير. دعوة في أسمائك اللهم طيب يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.